penghasilan dakwah dan kaum muslimin dimanapun berada. Alhamdulillah malam Jumat ini saya alhamdulillah berkesempatan bertamu di rumahnya Ustaz Afif. Lah, sudah bersama dengan guru saya, sahabat saya. Mas Afif, kemarin ini kan dengan WA ke saya nih, mengirim beberapa potongan dalil atau hadis atau mungkin nukilan dari pendapat-pendapat para muslim gitu ya. Salah saya tertarik nih, Mas Afif ngirim tentang ulama itu wali, terus jangan mencela ulama. Nah ini kan kondisinya bangsa ini sedang kemarin lagi heboh-hebohnya tentang kriminalisasi ulama. Nah, sebenarnya tapi pihak A menyatakan oh ini ulama saya yang benar, oh pihak B menyatakan ulama saya yang benar gitu. Nah, sebenarnya kriteria ulama itu secara netral kita diskusikan itu bagaimana Ustaz? Ustaz? Ulama, nah itu jamak dari kata alim. Sambil saya catat Ustaz. Oh, siap, monggo. Jamak dari kata alimun yang berarti secara bahasa itu orang yang tahu. Tapi secara spesifik, terutama pendapat dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran, beliau menjelaskan secara gamblang tentang kriteria apa definisi orang alim itu apa. Fa'innal alim man amila bima alima. Nah, kriteria orang alim adalah orang yang mampu mengamalkan apa yang ia tahu. Satu. Yang kedua, wa wafaqa ilmuhu amalah. Jadi ilmunya ini dan ilmu dan perbuatannya ini sesuai. Jadi kalau ada orang yang mengamalkan tidak sesuai ilmu juga bermasalah gitu. Jadi dua hal ini, satu orang yang mampu mengetahui dan mampu mengamalkan, yang kedua amalannya ini sesuai dengan ilmu. Jadi fenomena saat ini kan banyak orang yang mengamalkan sesuatu entah ibadah tapi tidak didasari ilmu. Bahkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang dalam sebuah syair dijelaskan fasadun kabirun alimun mutahati. Jadi akhir zaman nantinya ada dua golongan yang bikin bumi ini cepat hancur. Yang pertama adalah alim mutahati, orang yang ngerti tapi tidak mampu mengamalkan ilmunya. Yang kedua jahil mutanasik, orang yang nggak tahu tapi rajin ibadah. Nah ini fenomena yang saat ini mengecuat itu banyak sekali. Yang pertama tadi apa? Man amila bima alima, orang yang mengamalkan, mampu mengamalkan apa yang ia ketahui. Ya. Berarti kriteria yang disampaikan oleh sahabat Ali tadi ya, Ali bin Abi Thalib. Ini artinya berarti kita melihat ulama itu dengan dua kacamata, dengan dua barometer. Betul. Pertama adalah orang yang tahu kemudian dia mau mengamalkan ilmunya. Yang kedua adalah ilmu dan perbuatan ini sama gitu. Ya harus sama, contoh sesuai. Nah, karena pada prinsipnya kalau di Quran dijelaskan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi kategori hamba yang paling takut kepada Allah ya ulama. Nah, yang jadi pertanyaan tadi adalah bagaimana kita menyikapi beberapa hal yang terkait ulama. Si A bilang ulama ini ada kategorinya. Fenomena saat ini kan orang yang baru hafal satu hadis, hafal satu ayat, tapi pintar dalil. Ini fenomena-fenomena. Ya, bahkan mau Ustaz, ada istilah saya ini pasar bebas ulama. Ya. Itu bahaya sekali. Ya, betul. Itu gimana Ustaz? Lanjut. Ya. Nah, cara menyikapinya tidak lain adalah kita lihat bagaimana perilakunya. Kira-kira sesuai dengan syariat apa enggak. Bahkan Izzuddin bin Abdus Salam di dalam kitab Qawaidul Ahkam, beliau menjelaskan secara gamblang, lau ra'aita insanan yatiru fil hawa aw yamshi 'alal ma. Seumpama kita tahu ada seseorang yang mampu terbang, tidak pakai apa-apa lah, ataupun mampu berjalan di atas air. Tapi yang jadi permasalahan adalah perilakunya ini bertentangan dengan syariat. Nah,
pastikan annahu syaiton, itu setan yang menguji kepada umat manusia. Kita tahu bagaimana sesosok Dajjal itu mampu menghidupkan, mampu mematikan, tapi tidak lain adalah untuk memfitnah, menguji manusia itu sendiri. Bahaya sekali Sangat berbahaya. Nah, terus kan kalau nggak salah di Jawa di Ma'ani itu ada Malika Manafetnya Qadiriyah. Ya. Dan yang mengatakan saya lupa ini nggak mungkin antum ingat. Janganlah kamu membenci seseorang atau mencintai seseorang sebelum kamu menghubungkan perilakunya dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, betul. Ini senada kali ya? Ya, di dalam kitab Jawahirul Ma'ani karyanya Kiai Haji Jauhari Umar atau dikenal dengan Jauhari Umar, di situ ada penjelasan la tuhibbu syai'an au takrahuhu illa ba'da arbi af'alihi alal kitabi wa sunnah kaila tuhibbuhu bil hawa wa taqudu bil hawa. Ini memberi gambaran kepada kita, jangan sampai kita fanatik berlebihan kepada sesuatu, kepada orang lain, ataupun membencinya secara membabi-buta. Ini sangat berbahaya. Alasannya adalah kita harus melihat perilakunya ini sesuai dengan ajaran apa tidak. Kekhawatiran kita cinta seseorang, kita benci seseorang, tapi dasarnya karena hawa nafsu, ini yang paling bahaya. Nah, tuh, sahabat ngobrol sekalian ya, sahabat ngobras inspirasi maksud saya. Ustaz, kan gini, ada pertanyaan yang sangat mungkin agak sensitif, tapi ini kita berbicara berdasarkan keilmuan ya, jadi jamaah atau pemirsa ya. Ada ungkapan begini, ulama kalau sudah mendekati umaroh itu jangan diikuti. Ini gimana sih pemahamannya seperti gimana? Ya, cara memahami tentang kriteria ulama apa? Kalau di Imam Ghazali itu membedakan ada ulama su, ada ulama yang baik. Yang jadi permasalahan adalah apakah setiap ulama yang mendekati penguasa pasti su? Tidak. Ini perlu diluruskan dan perlu dijabarkan secara mendetail. Tidak semua ulama yang mendekati pemerintah itu salah, tidak. Yang jadi permasalahan adalah tugas ulama adalah sinkronisasi dengan umarok. Karena umarok yang penguasa ini kalau tidak ada yang mengingatkan nanti akan semena-mena. Makanya tugas ulama sebagai kontrol juga. Karena ulama ini kan salah satu orang yang diberi kepercayaan oleh masyarakat dan sebagai penyalur aspirasi juga bisa. Jadi kalau menganggap dekat dengan pejabat itu pasti salah, ya itu kurang pas. Tapi kalau intinya tadi dengan dua barometer yang tadi disampaikan oleh sahabat Ali, orang yang tahu ilmu kemudian mengamalkannya, lalu orang yang kedua yang tadi ciri yang sesuai perilaku ya, antara perilaku dengan ilmunya ini klop gitu loh. Ya. Nah itu barometernya itu aja ya. Meskipun dia berada dimanapun gitu. Ya. Di pesantren kah, di tengah masyarakat kah, atau bahkan mungkin bergabung di dalam institusi pemerintahan gitu. Ya. Apalagi masukan-masukan atau kritik-kritikan yang membangun itu sekarang mudah. Dengan adanya media ini bisa menjadi sarana memberikan masukan, terus kritikan yang membangun pastinya ya. Nah, terus tadi ada pertanyaan lebih utama ulama atau wali. Nah, ini yang perlu dikupas secara mendalam. Pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ulama ini tidak lain adalah surujul ummah, menuntun ummah. Suruj itu jamak dari kata siroj, lentera gampangannya, yang menuntun umat agar bisa membedakan baik dan buruk. Yang jadi permasalahan adalah tren di masyarakat ini, seorang wali ini ya orang yang punya karomah, sehingga peran ulama ini menjadi nomor sekian lah. Nah ini yang jadi perlu diluruskan. Padahal di kitab Tibyan Imam Asy-Syafi'i maupun Imam Hanafi itu menjelaskan bahwa illam yakunil ulama auliya Allah falaysa lillahi waliyya. Ini tegas. Seumpama Allah tidak seumpama para ulama ini tidak menjadi wali Allah, maka Allah nggak punya wali di muka bumi. Sayangnya kita menganggap sesosok Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu seorang wali sebetulnya, cuma tertutup dengan perilaku pribadinya yang dekat dengan Rasul, menjadi sahabat.
Jadi karomahnya jarang kelihatan. Padahal kalau kita melihat sahabat Umar pun itu terlihat kewaliannya. Bagaimana beliau ini mampu mensurati, membuat surat yang dibuang di Sungai Nil yang saat itu seringkali terjadi bencana lah. Akhirnya dibuat tumbal, Ya, perempuan cantik gitu. meminta tumbal selalu. Nah. Kemudian Sungai ini surati Ya, sama Umar bin Khattab. Iya. Misalnya. ini luar biasa. Kemudian nggak ada lagi tuh peristiwa itu kan, Iya. dengan suratnya Umar bin Khattab, Sungai Nil takut. Iya betul, Iya. betul. Jadi artinya seorang ulama belum tentu misalnya gini, kita nggak boleh memandang bahwa seorang ulama ini kemudian kita anggap tidak punya karomah itu. Iya, Padahal dengan keilmuannya itulah karomahnya. iya karomahnya. Baik. Kita bisa melihat bagaimana sesosok Imam Nawawi Ad-Dimashqi, umurnya lebih dari 40 lah, lebih sedikit lah 40 tahun, belum menikah juga. Tapi karomahnya diantaranya saat beliau menulis itu keluar cahayanya. Bahkan karya-karyanya itu masih dipakai sampai sekarang. Mulai kitab At-Tibyan, Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, Al-Majmu', Syarah Muhadzab maupun kitab-kitab yang lainnya. Ini menunjukkan beliau ini manfaatnya sampai akhir zaman. Itu karomah yang jarang dimiliki oleh orang lain. Nah, kalau kita memandang ini ya, pemirsa, ini artinya kita sudah terbuka nih ya, bahwa seorang ulama, kita sebutkan saja kiai gitu ya, atau ustadz itu sebenarnya karomahnya ya, kalau kita mau berpositif tinggi ya dari ilmunya itu sendiri. Dari situ ada karomahnya. Nah, kemudian saatnya ada pertanyaan yang mungkin agak sedikit mengganggu saya. Di zaman modern seperti ini, nah ini kita bagaimana menempatkan karomah itu sendiri? Ya, karomah pada prinsipnya adalah sesuatu yang luar biasa, yang kadang-kala tidak masuk logika manusia, akal manusia. Tapi ini ditujukan kepada hamba Allah yang satu taat ibadah, perilakunya sesuai syariat. Nah, jangan salah kita menganggap bahwa istidraj itu mirip dengan karomah. Perbedaannya apa? Kelebihan yang luar biasa, bahkan nggak masuk logika manusia. Tapi ini keluar dari orang, namanya munculnya dari orang yang bukan ahli ibadah atau orang yang nggak pernah menjalankan syariat. Ini bisa dikatakan istidraj. Makanya masyarakat perlu waspada. Ini fenomena banyak sekali saat. Mungkin istidraj itu tadi apa Ustaz? Mungkin pemirsa ada yang belum paham. Istidraj ya istilah sesuatu yang luar biasa yang muncul yang diberikan oleh Allah, tapi orang tersebut bukan ahli ibadah. Oh, Jadi kebalikan dengan karomah. gitu ya. Itu. Baik. Kita kembali ke ulama. Ketika seorang ulama ini ada tadi dikategorikan ulama yang baik, ada ulama yang buruk gitu ya. Otomatis kan kalau ulama buruk adalah ulama yang tadi tidak sesuai dengan dua kriteria di awal yang tadi kita bahas gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya tentang keilmuannya sendiri bagaimana? Misalnya ada, katakanlah dia kurang bagus kurang satu, tapi ilmunya ini gimana? Manfaat atau tidaknya ilmunya apa tergantung juga dengan kondisi atau perilaku dari ulama tadi? Ya, terkait ulama, satu yang pertama mengerti tentang ilmu-ilmu agama. Karena pada prinsipnya kalau istilah ulama yang secara spesifik itu kan jamak dari alim. Ulama di sini ya alim dalam ilmu agama. Tapi saat ini kadangkala banyak orang yang pintar agama, dia juga pakar dalam ilmu umum. Oh, betul. Banyak sekali. Betul. Nah, makanya kita jangan sampai terkecoh ulama ini orang yang mengerti apapun lah, namanya satu disiplin dia juga termasuk ulama gitu loh. Satu disiplin ilmu Iya. misalnya dia kuasai. Iya. Oh, itu Lebih-lebih akhir-akhir ini atau ke depan justru itu orang yang pakar itu dalam satu bidang. Berbeda dengan ulama-ulama dahulu. Contohnya Imam Nawawi ini pakar hadis, beliau ini pakar ilmu yang lain. Kalau sekarang biasanya kayak di perkuliahan S3-nya itu merujuknya ke pakar apa? Ibarat kayak sudah spesifikasi ya, spesifikasi. spesialisasinya sudah terlihat. Nah, seperti itu. Moga diminum dulu. Oh, iya. Sampai lupa. Sahabat ngopi.
ngobras inspirasi, Masya Allah. Itu mungkin obrolan seputar ulama. Oke, terima kasih pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah clear sudah ya. Jadi yang dinamakan ulama itu jamak dari alim adalah orang yang mengetahui ilmu agama. Tetapi banyak juga orang yang paham di dalam ilmu agama, itu pandai juga di dalam ilmu umum. Ini pun kita harus hargai. Kemudian yang tadi kedua adalah prinsipnya bagaimana kita memandang ulama itu, ya tadi dua hal. Dia tahu ilmu dan mengamalkannya, kemudian ilmunya ini sesuai dengan perbuatannya. Insya Allah Sesuai. ya perbuatannya sesuai dengan apa yang dikuasainya gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah ini sifatnya klarifikasi tentang wali tadi juga sudah disampaikan. Mudah-mudahan kita juga lebih jelas ya bahwa yang namanya ulama juga bisa dikategorikan sebagai wali, karena dengan ilmunya itulah karomahnya gitu. Ya kan kita juga banyak Ustaz ya, kayak misal kita di, mohon maaf, kiai-kiai yang sering memberikan ijazah gitu ya, untuk diwirid, untuk dawamkan, itu memang banyak juga yang merasakan manfaatnya gitu. Insyaallah mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain kesempatan bersama ngopi ngobras inspirasi. Terima kasih Ustaz Taufik. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.